rumah yang sudah berumur 20 tahun dan sekarang sedang berkuliah di Universitas Indonesia Bangsa Karawang dengan prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang pertama ada pendahuluan bahasa sebagai alat komunikasi yang memiliki peran penting dalam kehidupan sehari, termasuk dalam interaksi sosial antara individu dan kelompok. Setiap individu yang berasal dari daerah tertentu cenderung menggunakan bentuk bahasa yang khas yang sering disebut dengan idiolek. Idiolek merujuk pada variasi bahasa yang digunakan oleh seseorang yang dipengaruhi oleh faktor pribadi, lingkungan sosial, serta latar belakang budaya. Salah satu faktor yang mempengaruhi idiolek adalah asal-usul daerah atau etnis seseorang. Latar belakang dari kelompok yang kami teliti yaitu mahasiswi asal Sukabumi, yaitu Syarah Fadila. Ia individu dengan latar belakang keluarga yang memiliki keterkaitan erat dengan budaya Sunda dan Jawa. Meskipun kesehariannya cenderung menggunakan bahasa Indonesia, Sahla memiliki idiolek yang dipengaruhi oleh budaya Sunda, terutama dari kelompok yang berbahasa Sunda lokal. Penelitian ini penting untuk memahami bagaimana pengaruh budaya lokal dan sosial membentuk variasi bahasa dalam kehidupan seorang manusia. Di sini ada 3 permasalahan. Yang pertama, bagaimana ciri khas idiolek yang dimiliki oleh objek Syarah Fadila dalam berkomunikasi. Yang kedua, faktor apa yang mempengaruhi pembentukan idiolek objek Syarah Fadila. Yang ketiga, bagaimana peran lingkungan sosial dan keluarga dalam mempertahankan logat Sunda dalam idiolek objek Syarah Fadila. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Zara Nabila. Yang semuanya izin melanjutkan. Di sini ada hasil wawancara. Hasil wawancara sendiri menunjukkan bahwa Syahla memiliki ciri khas dalam bertutur seperti penggunaan logat Sunda yang kental, pemilihan kosakata, dan penggunaan partikel seperti teh atau nih yang diselipkan saat dia berbicara. Nah, fenomena ini dikaji guna memahami bagaimana latar belakang sosial dan budaya mempengaruhi pembentukan idiolek seseorang. Penelitian ini sekali lagi lanjut menganalisis ciri khas idiolek Syahla dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berikut adalah hasil analisis faktor yang mempengaruhi pembentukan idiolek objek Syahla Fadila. Yang terdapat 3 poin. Pertama, ada kebiasaan berbahasa sehari-hari atau faktor pribadi. Nah, kebiasaan dalam komunikasi itu juga turut membentuk idiolek seseorang. Syahla itu terbiasa mendengar dan menggunakan bahasa Sunda dalam interaksi dengan keluarga dan lingkungannya, sehingga ciri khas tersebut menjadi bagian alami dari cara bicaranya. Poin kedua adalah latar belakang keluarga. Nah, Syahla sendiri itu berasal dari keluarga dengan latar belakang Sunda dan Jawa. Ibu dan neneknya itu menggunakan bahasa Sunda Lemes dalam kehidupan sehari-hari yang secara tidak langsung membentuk cara berbahasa Syahla sejak kecil. Nah, meski ia lebih sering berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, eksposur terhadap bahasa Sunda dalam keluarga itu juga tetap berpengaruh ya terhadap pemilihan kosakata dan warna bicaranya. Lalu di poin ketiga adalah lingkungan sosial, di mana selain keluarga itu ada faktor lingkungan yang juga memainkan peran penting dalam pembentukan idiolek. Syahla sendiri itu kan tinggal di daerah yang mayoritas penduduknya itu berbahasa Sunda, sehingga interaksinya dengan teman sebaya dan masyarakat sekitar semakin memperkuat penggunaan logat Sunda dalam bertutur. Itu adalah video wawancara kita dengan objek Syahla Fadila.
bahwa bahasa sebagai alat komunikasi memiliki peran penting dalam interaksi sosial, di mana setiap individu itu cenderung memiliki ideolek yang dipengaruhi oleh faktor di lingkungan sosial dan latar belakang budaya. Ideolek objek Syahla Fadila itu terbentuk akibat pengaruh keluarganya, lingkungan sosial, dan kebiasaan bahasa sehari-hari. Nah, ciri khas dalam bentuk Syahla itu seperti logat Sunda yang kental dan penggunaan ciri khas seperti teh dan ning, mencerminkan pengaruh latar belakang keluarga. Dengan demikian, ideolog Syahla tidak hanya mencerminkan pola bahasa pribadinya, tetapi juga mencerminkan bagaimana budaya dan sosial membentuk variasi bahasa seseorang serta kebiasaan dalam berkomunikasi. Nah, penelitian ini memberikan pemahaman tentang pentingnya budaya dan sosial dalam pembentukan ideolog. Sekian, terima kasih dari kelompok 4. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.